Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah keniscayaan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Dengan memfasilitasi murid sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, diharapkan murid dapat berkembang, belajar dengan nyaman, dan mendapatkan kebermaknaan. Selama mengajar di kelas 4 SD Negeri 001 Payung-Payung pada semester 1 tahun pelajaran 2024-2025, saya mengobservasi dan memperoleh data bahwa kolaborasi antar murid belum berkembang. Selama beberapa kali melaksanakan pembelajaran kolaboratif, murid masih memilih-milih teman dalam bekerja sama. Kemandirian belajar juga kurang tampak. Murid masih sering membutuhkan validasi dan bantuan guru selama proses pembelajaran. Mengajar di kelas 4 yang merupakan peralihan dari kelas rendah menuju kelas tinggi menempatkan saya pada situasi yang menantang. Murid sudah terbiasa mendapatkan bimbingan individual sehingga masih perlu dilatih untuk mandiri. Ditambah lagi, murid baru belajar menerapkan pola pembelajaran dengan kurikulum merdeka setelah sebelumnya masih menggunakan kurikulum 2013. Selain itu, keterbatasan akses, jaringan, dan komunikasi di Pulau Maratua membuat saya harus mengeluarkan usaha yang lebih untuk mendapatkan pengetahuan tentang kurikulum merdeka. Untuk mengatasi situasi dan tantangan tersebut, saya menganalisis karakteristik dan latar belakang murid melalui data yang saya peroleh pada masa MPLS. Kemudian saya meriset tentang pembelajaran berdiferensiasi dan model-model pembelajaran kolaboratif. Setelah itu, saya berdiskusi dengan rekan sejawat tentang rencana praktik baik yang akan saya lakukan. Maka saya mengkolaborasikan pembelajaran diferensiasi dan model rotasi stasiun. Praktik baik ini saya beri judul Efektivitas ROSI pada pembelajaran berdiferensiasi kelas 4. ROSI di sini adalah akronim dari rotasi stasiun. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati gambar, membaca teks, melakukan percobaan, dan mengeksplorasi konten MPI tentang proses fotosintesis, murid dapat memahami kebutuhan tumbuhan akan fotosintesis dan mengerti apa saja hasil fotosintesis. Langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut. Saya memastikan kesiapan belajar murid secara fisik dan psikis melalui kegiatan pra-pembelajaran, salam, doa, dan menanyakan kabar. Apa kabar? Baik. Saya mengajak murid melakukan ice breaking. Lalu saya memberikan pertanyaan pemantik dan merespon jawaban murid dengan antusias. Lakukan jika mereka merasa lapar, Siva? Disiram. Disiram. Kalau nggak disiram, mati. Disiram air. Kalau misalnya tumbuhannya bisa kita. Saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan memberikan soal tertulis. Asesmen ini menguji kemampuan awal murid sebelum mempelajari tentang fotosintesis, yaitu mengenal bagian-bagian tumbuhan. Setelah itu, saya menayangkan komik singkat tentang fotosintesis. Tidak bergerak, tidak mencari mangsanya seperti hewan. Dan saya menayangkan video tentang pelestarian tumbuhan. Sementara murid menonton video, saya mengklasifikasikan murid berdasarkan hasil asesmen diagnostik ke dalam 4 kategori, yaitu paham utuh, di mana murid dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan benar, paham sebagian, di mana murid dapat menjawab sebagian soal dengan benar, belum paham, di mana murid hanya dapat menjawab sebagian kecil soal dengan benar, dan perlu bimbingan, yaitu murid belum bisa menjawab soal dengan benar. Saya mengelompokkan murid secara heterogen berdasarkan hasil asesmen diagnostik dan menginstruksikan kepada murid tentang kegiatan pembelajaran melalui model rotasi stasiun dengan tahapan sebagai berikut.
Karena murid lebih familiar dengan dermaga, maka kata stasiun saya ganti menjadi dermaga. Dan murid dalam kelompok seolah-olah sedang menaiki sampan dan akan mendayung ke dermaga lain. Cara ini tentu akan menambah makna pembelajaran karena sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari murid di lingkungan pesisir. Setiap kelompok akan mewakili satu dermaga, yaitu dermaga e-learning. Murid akan mempelajari fotosintesis melalui multimedia pembelajaran interaktif dalam satu perangkat laptop. Dermaga praktikum. Murid akan mempraktikkan tentang fungsi nyata dari stomata pada daun. Dermaga kreasi. Murid akan membuat bagan atau infografis tentang proses fotosintesis dengan kertas dan alat yang telah disediakan. Dermaga interaksi. Murid akan berinteraksi dengan guru, bertanya, dan menjawab tentang fotosintesis. Langkah selanjutnya adalah murid melakukan aktivitas selama 15 menit pada setiap dermaga dan akan berotasi ke dermaga lainnya dengan cara berbaris dan berpura-pura mendayung sampan. Dengan demikian diharapkan setiap murid akan terfasilitasi kebutuhan belajarnya. Selama melakukan aktivitas, saya mengamati murid dan memberikan catatan anekdot pada setiap kelompok. Setelah aktivitas selesai dalam 4 dermaga, murid mempresentasikan infografis yang telah dibuat. Saya memberikan lembar sumatif untuk mengukur kemampuan kognitif murid setelah pembelajaran. Lalu saya mengkonfirmasi pembelajaran. Jadi ada ketergantungan antara manusia dan tumbuhan. Manusia membutuhkan oksigen hasil fotosintesis, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Prosesnya sudah jelas tadi ya? Dan saya mengajak murid merefleksi pembelajaran dengan menanyakan tanggapan dan testimoni setelah aktivitas di hari itu. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Sudah melalui proses tadi? Mendayung sampah ke dermaga-dermaga, menyenangkan nggak? Menyenangkan. Siapa yang merasa senang? Salah satu coba. Karena bisa merasakan pelajaran yang lain. Oh iya, bisa merasakan bagaimana cara belajar yang berbeda-beda. Mulai dari apa tadi? Nonton game, main game, terus menulis, bertanya, apa lagi? Di luar tadi kamu ngapain? Praktek. Saya juga memberikan arahan dan motivasi agar pembelajaran selanjutnya semakin baik. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sekian. Besok kita bahas materi selanjutnya. Setelah melakukan praktik baik ini, saya merefleksi dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Hasil belajar pada asesmen sumatif di akhir pembelajaran menunjukkan bahwa melalui praktik baik ini, murid lebih memahami konsep fotosintesis. Diseminasi praktik baik ini di komunitas belajar SD Negeri 001 Payung-Payung mendapatkan respon yang baik. Beberapa rekan sejawat merasa terinspirasi dan termotivasi untuk melaksanakan praktik baik serupa. Berdasarkan hasil survei sederhana melalui Google Formulir yang saya bagikan ke beberapa rekan di kombel sekolah lain, saya mendapati respon yang sangat baik. Mereka juga termotivasi untuk melaksanakan praktik baik ini di kelas. Mode rotasi stasiun juga sangat menarik dan perlu dicoba untuk memfasilitasi kebutuhan murid di kelas saya. Membiasakan diferensiasi pembelajaran akan memudahkan murid dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan belajar berkolaborasi dengan teman satu kelasnya. Selain itu, pembelajaran ini juga memudahkan guru dalam memahami karakteristik setiap murid di dalam kelas. Jika setiap murid dapat terfasilitasi kebutuhan belajarnya, maka disinilah esensi kemerdekaan belajar yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.